Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya di pagi yang mendung ya? Mendung, semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, beberapa hari ini cuacanya hujan dan mendung. Harap anak-anak di rumah tetap jaga kesehatannya, kondisi badannya, jangan lupa untuk selalu minum vitamin. Jangan sering kena hujan ya, karena nanti kedinginan dan bisa menyebabkan anak-anak flu dan demam. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya anak-anak. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang ketiga ya. Pembelajaran yang ketiga dari subtema 2, tema 2. Nah, di sini ada 3 materi yang kita bahas. Yang pertama yaitu gerak tari, yang kedua menceritakan kembali isi dongeng, dan ketiga sifat pertukaran pada perkalian. Yuk kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama adalah seni budaya dan prakarya gerak tari. Gerak tari adalah gerak yang selaras dan berirama sehingga menghasilkan karya seni yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Gerak yang ada dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari dapat digunakan sebagai gerak tari. Gerak tari biasa dilakukan dengan cepat dan bisa juga dilakukan dengan lambat. Contoh gerak yang dapat digunakan dalam tarian adalah gerak hewan berjalan dan terbang. Misalnya, gerak burung dilakukan dengan menggerakkan tangan di samping badan menyerupai burung terbang. Nah, di sini anak-anak bisa mencontoh ya gerakan-gerakan hewan yang bisa dibawa dalam gerakan tari. Di sini Bu Guru ambil contoh gambarnya yaitu gerakan burung terbang. Nah, gerakan burung terbang ini tentu dengan mengepak-ngepak kedua tangannya di samping kiri dan kanan ya anak-anak. Nah, kedua tangan direntangkan. Anak-anak perhatikan gambarnya ini selendang yang diikatkan di pinggang sebagai sayapnya. Nah, sebagai sayapnya. Dan anak-anak juga bisa perhatikan gerakan bebek itu berjalan tuh gimana. Pasti meliuk-liuk ya. Nah, belakangnya itu bebek kalau berjalan tuh lucu. Penguin juga, penguin seperti mau menari kalau sudah berjalan. Nah, itu bisa anak-anak tiru ya. Anak bisa tiru dengan gerakan yang sederhana. Karena gerakan-gerakan hewan ini bisa dilakukan dalam gerakan tari yang sederhana, dan pastinya anak-anak suka ya dengan gerakan-gerakan tersebut. Dan anak bisa pilih gerakan hewan apa yang mau anak-anak lakukan dalam gerakan tari. Seperti itu ya anak-anak. Berikutnya, pelajaran bahasa Indonesia dengan materi menceritakan kembali isi dongeng. Nah, dongeng memang sangat menarik untuk didengarkan dan dibacakan. Selain itu, dongeng juga menarik untuk diceritakan kembali baik secara tertulis maupun lisan. Sebelum menceritakan, dengarkan atau baca dan pahami dongeng dengan seksama dari awal sampai akhir, jangan membaca melompat-lompat. Nah, anak-anak tentu sudah sering ya membaca dongeng. Ceritanya selalu sangat menarik dan membuat kita selalu penasaran. Nah, saat anak-anak membaca dongeng, tentu anak-anak baca dulu kalimatnya secara teratur dari awal, tengah, sampai akhir. Dibaca, jangan membacanya melompat-lompat. Jika anak-anak membaca dengan cara melompat ya ceritanya, maka anak-anak tidak akan memahami dengan utuh cerita dongeng tersebut. Jadi bacanya dengan teliti, berurutan sesuai dengan ceritanya. Oke, nah jika sudah membaca semua dongeng tersebut, anak-anak cari contohnya
tentang apa sih cerita dongeng tersebut. Nah, dengan anak membaca dengan teliti dan sudah memahami cerita dongeng tersebut, anak-anak bisa menceritakan isi dongeng tersebut ke temanmu atau ke orang tuamu dengan baik. Nah, seperti itu, anak-anak. Sekarang pelajar matematika sifat pertukaran pada perkalian. Anak-anak buka buku halaman 40 ya, buku penunjangnya atau LKS halaman 40. Di situ ada buah wortel. Kita baca dulu kalimatnya. Lani memiliki binatang peliharaan kelinci. Nah, Lani akan memberi makan kelincinya. Lani memiliki 6 buah wortel. Lani akan membaginya dalam 2 wadah sebagai berikut. Anak-anak perhatikan gambarnya di halaman 40. Nah, di situ ada 2 kotak ya. 2 kotak. Dalam satu kotak itu terdiri dari 3 wortel. Nah, lalu dikalikan. Nah, ini ya, 2. Kita hitung dulu kotaknya. Kotaknya ada 2. Jadi 2 kali 3. Dapat 3 ini dari mana? Dari wortel dalam satu kotak tersebut. Lalu kita hitung. Nah, dalam 2 kotak tersebut ada berapa wortel? 6. Betul kan? 6. Lalu sekarang kita tukar tempatnya. 3. Nah, di situ di bawah ada 3 kotak. Ada 3 kotak. Nah, dalam satu kotak terdiri 2 wortel. Tuh ya. Dalam satu kotak terdiri dari wortel. Kita hitung dulu itunya kotaknya. Kotaknya 1, 2, 3. Nah, 3. Kita letakkan di sini angka 3-nya, lalu dikali berapa? Kita hitung wortel dalam satu kotak. 1, 2. 2. Nah, 2 kan? Lalu kita jumlahkan semua wortel dalam 3 kotak tersebut. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi hasilnya 6. Kemudian Lani mengubahnya untuk dibaginya dalam 3 wadah. Nah, jadi hasilnya semuanya jadi 6 ya anak-anak. 6. Nah, kita perhatikan di sini jadi 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Dan hasilnya tetap sama. Nah, ini bisa dipindahkan atau ditukarkan tempatnya dengan hasil yang tetap sama. Oke, anak-anak. Nah, anak-anak bisa kerjakan tugasnya halaman berapa anak-anak? Halaman 40 itu yang di bawah. Yang di bawah ada tugas 1, 2, 3, 4. Ada 4 soal saja. Anak-anak kerjakan ya. Kerjakan dengan teliti. Langsung kerjakan di buku LKS-nya ya anak-anak. Jangan lupa tulis namanya di atas matematikanya itu. Nah, tulis nama di situ, kelas, nomor absennya. Jangan lupa untuk selalu menulis nama supaya bu guru tidak bingung mencari siapa ini karena namanya tidak ada. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.